Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3073. Garis keturunan serigala purba meletus, membuat mata Langsing terfokus, dan dua sinar cahaya hijau zamrud tiba-tiba memancar. Dua sinar ini saja sudah menyebabkan retakan di kehampaan, sebuah bukti kekuatan mereka. Namun, Lin Yan tidak mundur. Tepat saat kekuatan itu hendak menerjangnya, ekspresinya mengeras, dan kekuatan yang menantang surga menyelimutinya. Tiba-tiba, sinar cahaya itu berputar, langsung menuju Langsing. Pemandangan ini sungguh menakjubkan. Kilatan kejutan melintas di mata Langsing, tetapi ia kemudian mengeluarkan sebuah palu meteor. Saat palu itu muncul, palu meteor itu memancarkan aura kuno. Aku mengenali palu ini. Ini senjata yang digunakan oleh leluhur serigala purba di masa mudanya. Meskipun pada akhirnya tidak ditempa menjadi senjata reinkarnasi setengah langkah, palu ini memiliki auranya, menjadikannya artefak reinkarnasi setengah langkah. Dengan senjata ini di tangan, aura Langsing menjadi semakin tenang. Sinar cahaya itu pun pecah berkeping-keping. Dengan harta karun ini di tangan, siapa yang mungkin bisa menandinginya? Langsing berteriak, aura batinnya melonjak, menghujaninya dengan bintang-bintang dan memancarkan cahaya. Makna sejati dari bintang-bintang kuno. Inilah makna sejati Kaisar Surgawi. Hanya ada 36 makna sejati kuno di dunia, masing-masing luar biasa kuat, dan Langsing telah memahami satu. Langsing telah mencapai tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah, dan makna sejatinya juga meningkat. Kini mewujud, mengalir dan melekat pada palu meteor, mewakili kehendaknya. Dengan desiran, detik berikutnya, palu meteor tiba-tiba melompat ke depan, membawa aura yang tak tertandingi, siap menyapu segalanya. Dentang. Tanda seru. Lin Yan, menggenggam pedang Tianxuan, meletuskan makna sejatinya. Juga, makna sejati yang tak terkalahkan terkondensasi di dalamnya. Para praktisi di sekitarnya langsung tercengang. Aura ini, wujudnya, tak terkalahkan. Menatap Lin Yan, mereka merasa seolah-olah sedang menyaksikan seorang master kuno. Itulah sifat tak terkalahkan yang sesungguhnya. Bahkan Langsing pun terguncang. Lin Yan, saat itu, bagaikan gunung, menjulang tinggi di hadapannya, membuatnya merasa dirinya tak berarti. Gunung ini tak terpanjat. Mungkinkah makna sejati yang begitu kuat adalah makna sejati yang tak terkalahkan, salah satu dari 9 makna sejati yang legendaris? Lin Yan benar-benar telah memahami makna sejati yang legendaris itu. Rasanya seperti keajaiban. 9 makna sejati, yang dulu hanya dikenal dalam legenda, kini disaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Sebelumnya, mereka hanya terkesima dengan tindakan Lin Yan. Kini, mereka benar-benar terkejut. Bahkan Tao Yuan Chen, Ge Jing, dan yang lainnya terbelalak. Kemunculan Lin Yan di era ini tak diragukan lagi merupakan penghalang psikologis bagi mereka, penghalang yang sulit mereka atasi. Pelepasan makna sejati yang tak terkalahkan ini, di bawah pedang Tianxuan, tak terbendung. Kekuatan palu meteor itu langsung runtuh. Makna sejati Langsing pun lenyap. Meskipun makna sejati kuno itu sangat kuat, ia masih jauh melampaui 9 makna sejati yang legendaris. Pedang itu langsung mengenai Langsing. Matanya masih menyimpan jejak keraguan. Apakah umat manusia akan bangkit? Ia menatap Lin Yan dengan saksama dan berkata, era agung di masa lalu telah berakhir, dan hanya sedikit yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Selama 2 juta tahun berikutnya, umat manusia terus merosot. Bahkan sekte Tianxuan pun tak lagi sekuat dulu. Kini, di berbagai alam, suku binatang purba dan suku iblis lebih kuat daripada manusia. Namun, melihat Lin Yan, Langsing bingung. Ia memiliki rune yang kuat di dalam dirinya, dan ketika hidup dan mati dipertaruhkan, itu bisa dipicu. Serangan pedang Lin Yan luar biasa cepat, begitu cepatnya sehingga rune itu pun tak sempat meledak. Sebuah fenomena aneh terjadi di langit dan bumi. Serigala purba tumbang, dan bintang serigala benar-benar mati. Para kultivator di sekitarnya, meskipun menyaksikan kejadian ini dengan mata kepala sendiri, masih sulit mempercayai bahwa bintang serigala, reinkarnasi leluhur menurut legenda suku serigala purba, benar-benar telah tumbang. Dengan kejatuhan seperti itu, mustahil untuk dibangkitkan. Tak ada sihir yang bisa menghidupkannya kembali. Sang jenius legendaris dari suku binatang purba tumbang, hanya menyisakan satu pertanyaan. Adapun palu meteor di tangannya, palu itu bersinar terang dan lenyap ke dalam kehampaan, membawa tubuh bintang serigala bersamanya.
Menyaksikan pemandangan ini, banyak yang menghela napas menyesal. Sekalipun ia pergi, ia hanyalah mayat. Hidup bintang serigala telah berakhir. Bintang serigala tak ada lagi. Sesaat, tatapan semua orang tertuju pada Lin Yan, gemetar. Banyak yang tak berani lagi melangkah maju untuk bersaing dengan Shen Yisan. Siapa yang berani merebut sehelai daun ini? Wus! Kemudian, kilatan cahaya lain muncul, dan dari udara berkabut, muncullah harta karun lain. Itu adalah sebuah altar kuno. Meskipun rusak, altar itu memancarkan aura kuno, menarik perhatian banyak orang. Aura ini berasal dari lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Tak diragukan lagi ini adalah harta karun dari era agung terakhir, namun jatuh ke tempat ini. Wow, Lin Yan mengulurkan tangannya, dan altar kuno itu langsung jatuh ke genggamannya. Sambil melirik sekeliling, Lin Yan bertanya dengan lembut, masih ada yang ingin memperebutkannya. Kau membunuh Wolfstar dengan keahlian yang tak tertandingi, siapa yang berani menantangmu sekarang? Kemudian, dengan kilatan cahaya, harta karun yang muncul dari kabut jatuh ke tangan Lin Yan. Lin Yan, apa kau benar-benar akan melakukan ini? Mengambil semua harta karun itu. Kau tahu, meskipun kau hampir tak terkalahkan di antara generasi muda, ada banyak sekali orang kuat yang telah memasuki kuil. Tunggu mereka muncul. Jika mereka tahu kau telah mengambil semua harta karun itu, apakah mereka akan membiarkanmu pergi? Sebuah suara terdengar, seperti suara seorang jenius iblis. Lin Yan terkekeh. Bahkan jika aku tidak mengambil harta karun ini, mereka tetap tidak akan melepaskanku, kan? Hah! Ini membuat banyak orang tercengang dan bingung. Hati para penguasa berada di luar imajinasi. Sekalipun kau tak terkalahkan, mereka tidak akan mudah membunuhmu kecuali kau melewati batas mereka. Lin Yan menyela. Oh, kau salah, karena kali ini aku khawatir aku telah melewati batas mereka. Apa? Orang-orang ini semakin bingung. Serang. Kuil tepat di depan kami, prasasti panjang umur telah muncul. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Ini mengejutkan banyak jenius. Para penguasa itu benar-benar mendekati kuil. Sepertinya mereka bisa memasuki kuil dalam sekejap. Aku tahu lokasi peta ini. Tandanya ada di sana. Kemudian suara lain terdengar. Peta harta karun juga telah ditemukan. Untuk sesaat, para penguasa dari segala penjuru tertawa terbahak-bahak. Aura Kaisar Surgawi, yang telah mencapai setengah langkah reinkarnasi, bergema dari sini. Senjata reinkarnasi atau gulungan kuno harta karun reinkarnasi akan segera muncul. Banyak orang yang fokus, tak berkedip. Jika seseorang bisa menyaksikan cahaya senjata samsara menembus segel, mungkin mereka bisa memahami misteri samsara. Kesempatan seperti ini tak boleh dilewatkan. Terlalu banyak jenius yang dipenuhi kegembiraan. Kesempatan sekali seumur hidup, tepat di depan mata mereka. Mereka bahkan tak berani bernapas. Harta karun yang dirampas Lin Yan tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesempatan ini. Lagi pula, ini tentang samsara. Kita harus pergi. Saat itu, Lin Yan menatap Shen Yisanwan, Jue Tianlei Su, dan yang lainnya, lalu berkata, kalau kita tidak pergi sekarang, kita mungkin tidak akan bisa pergi.